Mas Hafik, monggo langsung dari kelompoknya Mas Hafik. Di moderator Riko sih. Oh, moderator aku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan memoderatori dari kelompok 5. Yuk, langsung saja Mas Safik mulai presentasinya. Monggo. Bentar Mas, presenting dulu. Oke, siap. Sudah kelihatan belum? Belum, Mas. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Jabar Unggas, yang anggotanya terdiri dari yang pertama, saya sendiri Muhammad Syafiq, NIM 19023, kemudian ada Nisa Ainur Rahmah, NIM 19033, kemudian ada Muhammad Izzuddin Abdillah dengan NIM 19199, Niki Firdiana NIM 19208, Nadia Fairuz Ramadhani NIM 19211, dan Niswatul Laila NIM 19212. Di sini kami akan mendiskusikan tentang pengaruh kondisi mikrolimet inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Untuk kasusnya, pada suatu industri hekteri menetaskan telur yang diambil dari breeding farm dengan sek rasio 1:10. Satu jantan mengawini 10 ekor betina. Telur yang ditetaskan pada mesin tetas 1 diperoleh dari induk yang berumur 24-30 minggu. Periode awal produksi, dan pada mesin tetas 2 diperoleh dari induk yang berumur 32-40 minggu. Mesin tetas 1 setting suhu yaitu 36,5 derajat Celcius dengan kelembapan 60%. Sedangkan mesin tetas 2 setting suhu yaitu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Ventilasi pada mesin tetas 1 dan 2 disetting sama. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kematian embrio 7% pada mesin tetas 1 lebih tinggi dibandingkan dengan mesin tetas 2 yaitu 3%. Sedangkan sebesar 85% dan pada mesin tetas 2 95%. Jumlah dan performan anak ayam yang dihasilkan pada mesin tetas 1 juga lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Hal ini terlihat dari data grade out mesin tetas 1 sebanyak 3% dan mesin tetas 2 hanya 1%. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nadia. Baik, saya akan meneruskan dari Mas Syafiq, yaitu tentang pengaruh kondisi lingkungan inkubator dalam kebersihan penetasan. Kondisi inkubator memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Kondisi inkubator harus bisa menciptakan lingkungan untuk perkembangan embrio secara optimal. Faktor yang mempengaruhi presentase keberhasilan penetasan telur menggunakan mesin tetas menjadi faktor internal alat dan faktor eksternal alat. Faktor internal alat yang dimaksud berupa suhu, kelembapan, ventilasi, dan pembalikan posisi telur yang merupakan variabel-variabel yang dapat diatur agar terbentuk kondisi lingkungan yang paling ideal untuk kebutuhan penetasan telur di dalam mesin penetas telur. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Niswa.
Untuk selanjutnya yaitu pengaruh kualitas telur dan kondisi mesin tetas dalam keberhasilan penetasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi telur yaitu umur, pakan, dan kesehatan ayam. Selanjutnya Tingginya jumlah angka kualitas telur dalam itu ada Silakan Mbak Niki bisa dilanjutkan dahulu. Mungkin sinyalnya masih jelek. Oke. Tingginya jumlah angka grade out ayam sentul dapat disebabkan pada proses penetasan, handling, dan waktu pengeluaran DOC dari mesin tetas. Suhu berperan penting untuk menentukan kesuksesan hasil tetas telur. Suhu ideal untuk penetasan telur ayam berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius atau dapat diseragamkan pada suhu antara 37 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pengaruh perbedaan induk dan telur dalam keberhasilan penetasan. Telur yang ditetaskan pada mesin tetas satu diperoleh dari induk yang berumur 24 sampai 30 minggu periode awal produksi dengan kematian embrio 7%, netas sebesar 86%. Telur yang ditetaskan pada mesin tetas 2 diperoleh dari induk berumur 32 sampai 40 minggu dengan kematian 3% dan netas sebesar 95%. Perbedaan tingkat kematian dan daya tetas telur pada mesin dan 2 dipengaruhi oleh induk, yaitu umur induk telur pada mesin tetas 1 merupakan masa awal produksi yaitu 24 sampai 30 minggu, sedangkan telur pada mesin tetas 2 merupakan puncak produksi. Next. Silakan Mbak Ainu untuk melanjutkan. Interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikrolimit inkubator dalam keberhasilan penetasan. Kualitas telur dan kondisi inkubator memiliki pengaruh dalam keberhasilan penetasan. Kualitas telur yang baik harus ditunjang dengan kondisi inkubator yang sesuai, karena untuk meningkatkan fertilitas telur, faktor yang mempengaruhi kebersihan telur adalah salah satunya adalah menentukan kualitas telur yang baik. Faktor yang menunjang keberhasilan penetasan adalah umur, induk, genetik, manajemen peliharaan, manajemen perkawinan, penyimpanan, dan seks rasio. Penyimpanan telur akan menyebabkan penurunan kualitas telur, sehingga embrio tidak bisa berkembang dengan sempurna, yang menyebabkan kematian pada embrio dan kegagalan pada saat penetasan. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Safik atas presentasinya tadi, hasil diskusinya cukup menarik ya. Mungkin dari teman-teman mungkin dari teman-teman kelompok 6D bisa mulai pertanyaan aja langsung. Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya. Ya kan Mas Safik? Saya Putri. Oke, siap. Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Ya, izin bertanya ya sama kelompok 5. Menurut kalian, hal apa saja sih yang perlu diperhatikan jika ingin mendapatkan hasil yang optimal pada usaha beternak ayam kampung? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Putri. Ini Mas Safik, pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Tabung dulu aja, Mas. Oke, Silakan. siap. Mungkin dari teman-teman kelas 6D, monggo. Perkenalkan saya Kori, izin bertanya ya buat kelompok 5. Bagaimana sih manajemen perkawinan dapat mengetahui keberhasilan penetasan? Terima kasih. Monggo apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cek. Ada suara nggak? Oh, kedengeran. Ada, Mas. Monggo. Mau tanya, mengapa umur induk mempengaruhi produktivitas penetasan? Terima kasih. Sama-sama Mas Rino. Monggo, Mas Safik. Dari teman-teman Mas Safik bisa dijawab. Aku mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Rino. Apa tadi pertanyaannya? Faktor induk ya, mengapa mempengaruhi fertilitas atau keberhasilan penetasan. Semakin tua umur induk, maka kondisi fisik saluran reproduksi semakin memburuk, sehingga fertilitas yang dihasilkan semakin buruk juga. Apabila dengan indukan yang lebih muda, saluran reproduksinya itu masih lebih baik, sehingga telur yang dihasilkan masih memiliki kemampuan fertilitas yang baik juga, Mas. Itu Mas Rino. Apakah ada yang ditanyakan lagi ya, atau masih kurang puas dengan? Dari saya cukup, Mas. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Kori, mengapa manajemen perkawinan mempengaruhi hasil ternak ya? Manajemen perkawinan itu mempengaruhi karena ada 3 manajemen yang biasanya dipakai itu ada bulk mating, pen mating, sama sound mating. Nah, kalau yang bulk mating itu yang perkawinan di satu jantan banding beberapa betina dalam satu kandang. Nah, kalau pen mating itu yang perkawinan jantan banding beberapa betina, tapi digilir si jantannya ke kandang-kandangnya gitu. Jadi itu kurang efektif ya, fertilitasnya jadi kurang. Nah, terus kalau yang sound mating itu satu betina banding satu pejantan, itu yang paling efektif, fertilitasnya paling bagus. Jadi mempengaruhi dari manajemen itu yang paling bagus itu pen mating, sound mating. Dan itu bisa dipahami Mbak Kori. Bisa Mbak Ino, terima kasih. Sama-sama. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan jika ingin mendapatkan hasil yang optimal pada usaha peternakan ayam kampung? Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapat hasil yang optimal dalam usaha peternakan ayam kampung itu bibit, pakan, sistem perkandangan, manajemen pemeliharaan, dan pengendalian penyakit. Gitu Mbak Putri. Oke, makasih Niki atas jawabannya. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Niki. Mungkin dari kelompok 6D apakah ada yang mau ditanyakan lagi?
Atau sudah dicukupkan nih teman-teman? Gimana nih? Aku serahin ke forum. Gimana nih teman-teman? Dari 6D cukup atau gimana? Cukup, Mas. Oh cukup. Oh, Cukup, Mas. cukup. Siap. Ya mungkin saya selaku moderator ingin meminta maaf kalau ada salah perkataan. Oh ya sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Putra Satya Ardiansyah. NIM D1A019166. Mungkin bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. serahkan kepada Terima kelompok. kasih untuk Mas Adi yang telah jadi moderator dari kelompok 5 dalam diskusi tadi. Saya Muhammad Syafiq, perwakilan dari kelompok 5 akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 6. Saya persilakan untuk kelompok 6 bisa presentasi PPT-nya terlebih dahulu. Oke, siap. Terima kasih Mas Syafiq. Monggo, ayo presentasi dari kelompok 6D. Bagaimana kelompok 6? Sebentar Mas. PPT-nya dipresentasikan. Ya, sebentar ya Mas Syafiq, soalnya Mbak Safanya lagi live. Aku aja nggak apa-apa? Apa gimana? Ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk singkat waktu, ayo monggo. Presenting saja nggak apa-apa. Mungkin dari kelompok 6 tidak usah menunggu Mbak Safa ya. Silakan dipresentasikan yang pakai laptop. Monggo. Oi. Gimana Mbak Safa? Ini siapa yang mau presenting? Udah Mbak Safa aja nggak apa-apa? Oke, siap. Jangan aku. Oh. Koreksi aku. Oh iya, siap. Mbak Putri, monggo. Langsung aja. Maaf ya Mas Syafiq. Ini sinyalnya sedang endap-endip. Nggak bagus ya. Karena PPT-nya sudah muncul, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan tentang diskusi CPR kasus 4. Sumonggo. Oke, siap. Terima kasih Mas Syafiq atas sambutannya. Saya Putra Satya Ardiansyah. Di sini saya akan sebagai kayak pemimpin ya gitu loh ya. Pemimpin presentasi. Ya mungkin langsung saja ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Putra Satyansyah, NIM D1A019166. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Anggotanya yaitu ada saya sendiri, Putra Satya Ardiansyah, terus ada Putri Kurniasih,
dengan NIM D1A0 19195, ada Kori Safira D1A0 19202, Rino Diosa Maulana D1A0 19184, ada Riandika Rifki Fauzan dengan NIM 177, dengan Safa Aisyah NIM 119, ada Sarah Melati dengan NIM 206. Mungkin dilanjut saja. Sera, monggo. Oke. Topik apa aja sih yang kita bahas pada case-based learning pada kali ini? Yaitu yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Kemudian yang kedua ada mengapa penetasan pada mesin tetas 1 dibandingkan dengan 2. Dan penetasan tentang isi inkubator. Oke, next. Nah, untuk pembahasannya pertama yaitu faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan penetasan seperti kebersihan pada ruang inkubator. Upaya tersebut salah satunya dengan fumigasi yang dilakukan pada inkubator. Menurut Fuji dan kawan-kawan 2012 menyatakan bahwa fumigasi ini dikerjakan untuk mencegah penularan penyakit, sebab melalui inkubator penyakit unggas mudah menyebar dan terbawa oleh anak unggas yang akan menetas. Terus embrio sendiri itu dianggap sebagai faktor yang penting untuk mengaruhi perkembangan embrio, daya tetas, dan performa setelah menetas. Kelembaban yang ada pada mesin tetas mempengaruhi keberhasilan suatu penetasan. Diperlukan kelembaban udara yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan embrio, seperti suhu dan kelembaban yang umum untuk penetasan telur setiap jenis unggas juga berbeda-beda. Next. Lanjut ya, untuk mengapa penetasan pada mesin 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan penetasan pada mesin 2. Telur yang ditetaskan pada mesin 1 diperoleh dari induk yang berumur 24-30 minggu atau periode awal produksi, dan pada mesin tetas 2 diperoleh dari induk yang berumur 32-40 minggu. Minggu tetas pertama, setting suhu itu 36,5 derajat Celcius dan kelembabannya itu 60 derajat. Sedangkan mesin tetas 2, setting suhunya itu 37,5 derajat Celcius dan kelembabannya itu 70 derajat Celcius, itu 70%. Ventilasi pada mesin tetas 1 dan mesin tetas 2 itu disetting sama. Hal tersebut dapat disebabkan karena dari faktor umur induk yang berbeda. Induk pada mesin tetas 1 menggunakan induk yang berumur 24-30 minggu, sedangkan pada mesin tetas 2 menggunakan induk yang berumur 32-42 minggu. Semakin tua umur induk, maka daya tetasnya akan semakin baik. Terus faktor yang kedua yaitu suhu yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sujana et al. 2018 bahwa kondisi suhu yang terlalu tinggi dan perubahan suhu yang drastis dapat mematikan benih atau embrio di dalam telur. Suhu yang ideal untuk penetasan adalah antara 38,3 sampai 40,5 derajat Celcius. Terus faktor yang ketiga yaitu kelembaban. Pada mesin 1 menggunakan kelembaban 60%, sedangkan pada mesin 2 menggunakan kelembaban 70%. Ningsi et al. 2013 mengatakan bahwa suhu dan kelembaban yang ideal untuk penetasan adalah 94 sampai 103 derajat Fahrenheit atau sekitar 36 sampai 39,4 derajat Celcius. Dengan kelembaban
dengan kelembapan diusahakan tetap 70%. Hal tersebut membuktikan bahwa mesin tetas 2 sudah menggunakan kelembapan yang benar sehingga penetasan yang dihasilkan lebih tinggi. Selanjutnya, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Pada kasus ini, pengaruh yang menonjol yaitu umur induk yang berbeda. Semakin bertambahnya umur indukan akan menurunkan daya tetas telur. Hal ini sesuai dengan Amalia DKK tahun 2013 yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi daya tetas telur adalah umur induk ayam. Terdapat hubungan erat antara umur induk dengan daya tetas telur. Hasil analisis menyatakan semakin tua umur induk, maka semakin kecil persentase daya tetas telur. Bertambahnya umur induk ayam menyebabkan menurunnya kemampuan fungsi fisiologis alat reproduksi. Penyebab dari rendahnya daya tetas pada telur yaitu kematian embrio akibat dari suplai nutrisi yang terhambat. Salah satu penyebab dari mortalitas yang tinggi pada telur ayam ini disebabkan oleh ketidakmampuan embrio mengabsorpsi kuning telur. Induk dan telur akan sangat berpengaruh pada daya tetas telur. Induk dengan umur, kesehatan, dan nutrisi yang baik akan menghasilkan telur dengan kualitas yang baik pula, sehingga secara langsung akan meningkatkan daya tetas telur. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas adalah kondisi sperma, umur induk, kesehatan induk, kandungan gizi pakan, produksi telur, rasio jantan, dan betina. Ya, selanjutnya Mas Safa, monggo. Oke, cek suara saya terdengar. Terdengar. Monggo langsung saja. Oke, yang keempat, interaksi antara kualitas telur dan kondisi inkubator. Mesin tetas merupakan mesin penetasan yang mempunyai prinsip kerja seperti pada induk ayam pada saat mengerami telur. Mesin tetas diusahakan memenuhi berbagai syarat yang sesuai untuk perkembangan struktural dan fisiologi dari embrio anak ayam. Dalam pembuatan alat tetas perlu dipertimbangkan beberapa solusi dalam pengaturan parameter biologi yang meliputi temperatur, kelembapan udara, dan sirkulasi udara. Pada prinsipnya, penetasan telur dan mesin tetas adalah mengondisikan telur sama seperti telur yang dirami oleh induknya, baik itu suhu, kelembapan, dan juga posisi telur. Kelembapan udara sangat penting mengingat untuk mempertahankan laju penguapan air di dalam telur. Pada cangkang telur terdapat ribuan pori-pori mikro untuk pertukaran gas. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan, perlu diatur kelembapannya. Sanawati 1994. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Mas Ardi. Ke Mas Syafiq. Oke, terima kasih Mbak Safa. Saya kembalikan lagi ke moderator yaitu Mas Syafiq. Monggo, Mas Syafiq. Terima kasih pada kelompok 6 yang telah mendiskusikan kasus CBL tadi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi dari kelompok 5 sebagai penanya dan kelompok 6 sebagai penjawab. Saya persilakan dari kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan terkait diskusi tadi. Oke, siap. Bertanya, kalau aku masuk nggak ya? Masuk. Saya ingin bertanya ke kelompok 6. Mengapa suhu dianggap sebagai faktor penting mempengaruhi perkembangan embrio, daya tetas, dan performa setelah penetasan? Terima kasih. Silakan bertanya lagi, 2 pertanyaan lagi ya. Nanti dari kelompok 6 menjawab akhiran. Oke, siap. Baik. Monggo. Izin bertanya, saya Nadia Fairuz Ramadhani dengan NIM 21A0192111. Izin bertanya, menurut kelompok kalian itu fumigasi yang dilakukan pada inkubator berfungsi sebagai apa sih? Terima kasih. Oke, saya mau tanya.
faktor lingkungan apa aja yang ada di dalam inkubator yang mempengaruhi keberhasilan penetasan? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Niswa, Mbak Nadia, dan Mas Izudin. Kepada kelompok 6, silakan dijawab pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Safik. Mungkin tadi ada yang mau menjawab, monggo. Mbak Putri. Saya Putri izin menjawab dari pertanyaan Mbak Niswa. Mengapa sih suhu itu dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi perkembangan embrio, daya tetas, dan performa setelah menetas? Nah, lingkungan pada sintetas itu kan haruslah memiliki suhu yang sesuai, sehingga embrio itu dapat berkembang dengan baik dan dapat berhenti berkembang jika suhunya itu kurang baik dan kurang dari yang dibutuhkan. Terus hal tersebut juga sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Manggiasih dan kawan-kawan tahun 2015 bahwa jika suhu di dalam ruang sintetas itu di bawah normal, maka telur akan menetas lebih lama dari waktu yang ditentukan. Nah, apabila suhu itu di atas normal, maka waktu menetas lebih awal dari waktu yang ditentukan. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan telur mengalami dehidrasi atau kekeringan. Temperatur yang baik untuk ruang tetas itu berkisar sekitar 100 sampai 103 derajat Fahrenheit atau sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mbak Putri. Oh ya, mungkin saya mau... Oh ya, gimana Mas Safik? Monggo dijawab langsung. Oke, siap. Aku mau menanggapi yang punya Nadia nih. Yang tentang apa? Menurut kelompok kalian, fumigasi yang dilakukan pada inkubator itu berfungsi sebagai apa? Nah, kalau menurut dari kelompok kami itu, fumigasi itu dikerjakan untuk mencegah penurunan penyakit. Hal itu sebanding dengan pendapat tentang menurut Fujiwati DKK 2012 itu yang menyatakan bahwa fumigasi ini dikerjakan untuk mencegah penurunan penyakit sebab melalui inkubator penyakit unggas mudah menyebar dan terbawa oleh anak-anak unggas yang akan menetas. Sanitasi atau pembersihan terhadap peralatan penetasan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang bersifat membunuh mikroorganisme seperti bakteri yang dapat mempengaruhi daya tetas telur. Bahannya itu ada formalin ya, formaldehid itu. Terima kasih Mas Safik, itu jawabannya. Oke, Nadia, apakah jawabannya puas? Baik Mas Ardi, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Silakan untuk pertanyaan bisa dijawab. Oke, baik. Saya menanggapi pertanyaan dari Mas Abdi tadi, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Jadi di sini faktor lingkungan yang mempengaruhi tersebut itu ada 2. Yang pertama itu suhu dan yang kedua itu adalah kebersihan dari lingkungan itu tersendiri. Nah, dari suhu itu, ketika suhu normal, maka pertumbuhan dari penetasan itu sendiri akan berjalan dengan baik. Dan apabila suhu di bawah normal itu akan mengakibatkan penetasan telur itu menjadi lebih lama, sedangkan ketika suhu dari ruang inkubator itu sendiri lebih tinggi akan menyebabkan telur itu menjadi dehidrasi atau kering. Nah, hal tersebut dijelaskan oleh Manggiasih dan kawan-kawan 2015. Nah, kemudian faktor kedua itu ada kebersihan. Ketika lingkungan tersebut bersih akan mencegah adanya mikroorganisme masuk sehingga penetasan tersebut dapat berjalan dengan baik dan hingga nantinya penetasan itu dapat menghasilkan anakan dari unggas tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Syafiq. Terima kasih untuk kelompok 6 yang telah menyaksikan dan mendiskusikan tentang kasus CBL keempat. Saya sebagai moderator
pamit undur diri. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa di stop merekamnya.